Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di our podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya, Sobat Nganu? Wow, Thank you. Hari ini spesial, hari Kamis Gerimis hari ini. Gue gak mau baca cerita karena singkat cerita di tanggal 13 kemarin, ya sekarang tanggal 17 ya, gue take di hari yang sama. Kebetulan banget FWB Podcast kemarin tuh berulang tahun, yang kedua tahun aja. Gak terasa gue sebagai host dan admin sudah 2 tahun lamanya mengudara. Banyak banget cerita-cerita yang lucu, ngeselin, ada beberapa yang gak masuk akal juga. Dan hari ini sangat amat menyenangkan ya, karena lagi nyantai. Terus gue di siang-siang gini sambil nunggu yang lain, nggak nunggu sih, maksudnya ya lagi hari ini ada beberapa jadwal meeting yang harus gue selesaikan. Tapi sebelum itu gue take dulu untuk menyempatkan waktunya agar nanti gue meeting gue udah gak mikirin podcast belum update, podcast belum upload lagi dan segala macam. Dan so far gue ngerasa di 2 tahun ini banyak banget perkembangan, khususnya untuk Overheard FWB-nya, untuk FWB podcast-nya, dan terutama untuk gue pribadi. I'm so happy banget karena perkembangan ini. Jadi selain berkembang, gue ngerasa banyak banget hal-hal baru yang gue dapetin, cerita yang bisa menginspirasi. Banyak banget cerita yang negatif, tapi kalau misalkan ditelaah kembali, syukur-syukur lo bisa semua teredukasi dari sini. Gue cuma mikir kayak gitu sih ya, karena ya selama 2 tahun ini, 2 tahun kebelakang banyak banget hal-hal yang belum pernah gue ketemu orang atau pengalaman-pengalaman baru yang gue rasakan karena gue sebagai creator dari FWB Podcast ini sendiri. Jadi hari ini gue agendanya adalah membacakan beberapa Q&A yang udah gue share semalam. Lumayan banyak juga. Beberapa aja gue bacakan. Mungkin ya tanpa banyak basa-basi lagi lah ya, gue bacain aja deh ya beberapa Q&A yang udah masuk ke gua. Jadi enak banget nih, khusus di episode 2 tahun ini, spesial Kamis Gerimis di 2 tahun ini, episode birthday ini gue pengen mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Nganu, followers yang pengen tahu atau kepo, entah itu FWB, relationship, or whatever itu, atau gua sendiri. Jadi ya tanpa ini nih, ada beberapa pertanyaan yang akan gue bacakan. Yang pertama ada dari, nggak bisa gue sebutkan ya namanya. Nanti Instagramnya lu cari bangsat gitu kan. Jadi ya coba gue bawa anjing, coba nih gue baca dari bawah deh. Ini ada beberapa pertanyaan ya guys. 1, hal random dari stranger yang pernah lo terima. Ini pertanyaan pertama nih. Hal random yang pernah gue terima itu adalah ya papan gitu lah ya. Pap 99. Pap ninin ya. Aduh, di luar hujan BTW. Kalau ada noise sorry, tapi nggak apa-apa. Semoga yang hujan di luar ya becek tetap suara gue. Jadi ini kalau misalnya ditanya hal random yang pernah gue dapetin adalah ya itu sih, ketika ada orang yang ngirim pap ke gue dan minta red. Dan ya surprisingly so far gue nggak, ya udah sih pernah, nggak sering-sering banget. Jadi gue juga nggak pengen minta hal-hal seperti itu. Jadi kayak ya buat apa juga nggak sih ya kan. Nanti dengan budaya sekarang berbahaya, sangat amat berbahaya.
sangat amat berbahaya ketika lo aneh-aneh gitu kan, walaupun itu secara direct message, cuman ya itu hal random sih. Sama paling ada beberapa orang yang terlalu obses sama gue, but it's fine gitu, maksud gue nggak apa-apa, itu hak mereka juga. Cuman kalau ketika sudah berlebihan banget, to be honest, gue agak sedikit sorry kalau misalkan gue kurang approach lo, atau ada beberapa orang yang atau gue abaikan gitu. But it's okay. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Lanjut ke pertanyaan Q&A berikutnya. Kak, kalau mentalnya belum siap tapi udah terlanjur kecemplung gimana? Nah, mungkin pertanyaan ini cocok nih ya kalau lo yang emang sengaja sebenarnya belum siap untuk FWB-an. Terus lo belum siap lah intinya mental, tapi lo udah terlanjur kecemplung. Tipsnya gimana ya? Sebenarnya yang namanya udah kecemplung, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena tapi ketika lo ngerasa lo nyeburnya belum terlalu dalam, ini lo masih ada pilihan untuk balik ke daratan lagi. Ketika basah lo baru sampai celana doang, celana yang mana nih? Jadi even kayak ya ibarat kayak lo pakai baju dan celana yang basah baru celana doang, kepala dari pinggang ke atas belum basah, lo masih punya pilihan untuk dengan keadaan mental yang belum terlalu siap ini. I think lo masih punya pilihan nih, lo mau lanjut even karena ini FWB ya, mungkin lo menanyakan hal FWB ke gua, atau lo mudahin gitu, karena lo masih belum basah banget gitu loh, daripada nanti menyesal di kemudian hari gitu kan. Jadi lo masih punya pilihan untuk nyebur lagi ke dasar yang paling dalam ketika lu udah tahu, ketika lu siap ataupun enggak, ataupun lu balik ke daratan. Tapi ketika dengan mental yang belum siap dan lu mau nyebur ke dalam sebuah lautan yang dalam gitu ya, ibarat kayak hubungan FWB, menurut gue ketika logika dan hati lo selaras, gue yakin mental lo juga bakal berkembang atau nggak siap gitu loh. Jadi tinggal balik ke lo nya sih. Ini pilihan baik lo. Ketika lo ngerasa nyaman di hubungan seperti itu, walaupun let's say mental lo belum siap, ya pelan-pelan aja untuk berjalan, menjaga komunikasi, tetap logikanya jalan dan realistis gitu loh. Jadi ya intinya lo harus sehat, dan lo selagi lo masih, ketika lo belum nyebur terlalu dalam, lo masih punya pilihan mau balik ke daratan untuk tetap kering, atau lo mau nyebur jadi lo sampai basah gitu loh. Ya ini balik lagi ke lo. Oke, itu ya pertanyaan keberapa ya? Ketiga apa kedua ya? Kedua ya. Lanjutnya ada aku nggak mau nanya, aku kangen. Ya, si kangen. Edukasi dan patenkan lagi nih men. Bedanya FWB, selingkuh sama jajan sembarangan. Kesel. Oke. Gue nggak tahu. Oke, kita bahas persatu-satu ya. Sebenarnya ini gue udah sering banget bahas di podcast. Gue ngebahas di seluruh podcast gue, hampir di seluruh ya. Terus atau enggak, gue sering ngomongin ini di beberapa platform yang undang gue sebagai bintang tamu atau narasumber. Sebenarnya FWB Friends with Benefits, teman, ada keuntungan di sana, benefits, adanya pertukaran benefits mutualism di sana, yang konotasinya benefits itu luas banget. Cuman yang membedakan benefits di sini adalah sebuah relationship pertemanan yang lebihnya dia bisa mendapatkan pemenuhan hasrat seksual, ya seperti itu. Dan orang-orang yang menjalankan FWB ini adalah rata-rata orang-orang yang sudah mempunyai konsensualnya jelas, sudah diberikan otoritas dan sama-sama percaya. Let's say cuma pertemanan gitu. Itu FWB. Kalau selingkuh itu kalau KBBI, selingkuh itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara diam-diam gitu loh. Jadi lo melakukan sesuatu secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain atau pasangan lo gitu. Ibarat cheating lah ya. Ibarat kayak punya kode-kode. Ya intinya gitulah ya, lo melakukan sesuatu hal atau perbuatan secara diam-diam. Kalau sama jajan sembarangan ya nanti batuk kalau kata emak-emak.
Eh, jadi intinya kalau jajan sembarangan ya jajan sembarangan aja. Jajan. Ya ini jajan bisa diartikan lu membeli suatu barang atau jasa sih. Mungkin kalau di sini lu bisa beli barang atau lu bisa jasa, dia menawarkan jasa gitu loh. Jadi ini ya tinggal balik lagi seperti apa dan gimana gitu loh ya. Semuanya beda. FWB sebuah pertemanan. Kalau selingkuh ya lo melakukan suatu perbuatan secara diam-diam. Kalau jajan ya lo jajan aja, ada pertukaran barang atau jasa dengan uang yang lo punya gitu loh. Ya ini worth it menurut gue. FWB apakah misalkan lo punya pasangan, lo FWB-an, jatuhnya selingkuh atau masih FWB? Iya selingkuh kalau misalkan lo lakukan secara diam-diam. Tapi kalau misalkan pasangan lo tahu, berarti lo open relationship dan memperbolehkan, berarti lo tetap itu FWB menurut gue. Kalau jajan ya jajan aja. BTW gue minum dulu ya. Nah kalau jajan kayak gitu ya. Jadi ya udah sih jajan aja. Jadi nggak ada yang mempermasalahkan toh itu duit lu juga anjing. Tapi yang penting ingat, tetap save mainnya, oke? Aja. Bikin project koin kripto FWB koin sabi sih. Sabi banget. Tapi gue nggak tahu nih regulasinya seperti apa, izin yang gimana. Ini agak ribet ya. Mungkin nantilah kalau gue modalnya cukup. Kenapa bisa kepikiran bikin podcast tentang FWB? Ya karena gue ngerasa banyak banget orang yang ngebahas tentang FWB, cuman secara gamblang dan benar-benar gue membahas cerita setiap orang yang menjalankan FWB hanya the one and only gue gitu loh. Jadi walaupun ini segmented, cuman gue ngerasa banyak niche marketnya itu banyak yang gue kena sama gue, karena emang friends itu kan luas banget gitu loh kan, dan banyak hal-hal yang relate sama kehidupan kita sebenarnya gitu. Dan FWB pun juga ini adalah sebuah relationship atau hubungan gitu kan. Dan gue seneng banget ngomongin suatu hubungan seorang, entah pengalaman gue pribadi, entah sebuah studi kasus yang lo diselingkuhin, lo diapain. Gue seneng banget ngebahas hal-hal seperti itu dan berbagi untuk ke sobat nganu. And that's why FWB Podcast hadir gitu loh di tengah-tengah masyarakat, walaupun emang pembahasannya 18 plus. Jadi buat lo yang lagi dengerin umur masih di bawah 18 udah skip, please. Tapi kalau misalkan ini dijadikan edukasi, cerminan, ya udah nggak apa-apa gitu. Atau nggak edukasi lah, jangan cerminan ya. Gue takut memberikan suatu cerminan yang buruk ke kalian gitu loh. Jadi ambil positifnya aja gitu. Itu kenapa gue bikin FWB Podcast. Selanjutnya ada ceritain pengalaman FWB paling menyenangkan versi lo dong. Waduh, ini rahasia sih, gue gak mau jawab. Gue bangsat ya. Ceritain FWB, cerita FWB orang, tapi gue sendiri gak mau bacain cerita FWB gue kan anjing. Tapi ya ini hak dari setiap umat manusia. Dan gue lagi gak pengen bahas. Menurut lo fine gak FWB sama sahabat sendiri? Menurut gue fine aja, selagi jelas konsennya, selagi jelas hubungannya, selagi jelas agreementnya, selagi jelas boundariesnya, fine aja kok. Itu sahabat lu, udah kenal lama, mungkin lo ngerasa nyaman cerita sama dia, ngobrol, curhat, ya gitulah. Jadi nggak fine aja, karena balik lagi ke diri lo masing-masing gitu. Kenapa suara lo syahdu banget sih, woi? Ya nggak tahu ya. Ya udahlah ya. Bang pernah punya FWB termuda umur berapa? Berapa ya? Gue tuh nggak selalu FWB-an sih, Nyet. Karena gue mager men. FWB-an tuh nggak selalu menjadi tolak ukur lo sebagai admin over FWB ya. Enggak juga gitu. Misalnya admin over FWB mempunyai tolak ukur bukan sebatas lo pasti punya FWB, enggak juga gitu loh.
Jadi kalau misalkan gue disuruh pilih FWB atau pacaran, gue mendingan pacaran. Cuman kalau ditanya lebih pilih mana, ya gue kondisional sih, selagi hati gue membawa kemana gitu. Tapi kalau misalkan ditanya pernah punya FWB termuda umur berapa, sekitar umur mungkin umur 18-19 kali ya. Gue lupa juga sih, segitulah ya, kalau gak salah. Umur lu berapa, Min? Umur gue rahasia. Menjawab ya, walaupun rahasia itu bukan jawaban buat gue. Tanpa hubungan FWB tapi setelah kita kayak ketemu kayak FWB, harus gimana, Min, buat ngudahin ya? Ya bilang, sesimpel itu. Kalau bilang aja dia punya pacar, dia cerita kalau dia sayang sama gue. Termasuk hubungan apa ya? Hubungan tanpa status. Itu hubungan buaya yang sedang mencari mangsa aja. Ini gak ada hubungannya ya. Maksud gue juga gak tahu nih namanya apa gitu kan. Jadi cuma confess doang atau iseng doang kali sama lo. Cara ngebedain cewek friendly sama cewek yang beneran tertarik gimana, Min? Kalau friendly itu ke semua orang ya. Gue mungkin juga sebagai admin yang friendly ke semua orang, yang harus ramah sama orang, yang harus baik sama orang dan segala macamnya. Cuman yang membedakan ketika dia tertarik sama lo, menurut gue ini udah rumus cewek sih ya. Dia seneng banget melakukan hal-hal kecil ke lo gitu. Let's say satu hari lo nggak chattingan, tiba-tiba dia mau balik pulang atau udah malam, terus dia nanya lo udah balik belum, atau lo apa gimana hari ini. Itu menurut gue dia tertarik sama lo. Atau dia kepo dan nanya banyak hal sama lo, bertukar pikiran sama lo. Dan yang paling bisa bikin baper tuh ketika cewek udah, dia jago masak dan membuat masakan itu sepenuh hati dan memberikan ke lo gitu loh. Jadi kayak ini makan gitu. Menurut gue itu udah salah satu hal tertarik sih yang cewek lakukan untuk lo. Jadi kalau misalkan friendly dan tertarik itu beda sih ya. Friendly baik, dijak main ayo. Ya cuman kalau tertarik dia mungkin intensitas dari apa yang dilakukan dari dia kalau tuh lebih daripada yang lain gitu loh. Mungkin itu jawabannya. Ya kalau in my opinion sih seperti itu ya. Nah ini lanjut nih. Min, kira-kira FWB nembak pas di EW-in itu dia benar-benar serius apa main-main aja? Gue nggak tahu sih. Cuman emang yang namanya lagi seperti itu ya kan. Lo harus tahu sih. Maksudnya, let's say itu emang melepaskan hormon-hormon yang bikin kita senang, happy. Ya cuman kalau lagi kayak gitu ya terserah lu sih. Kalau misalnya lu punya perasaan yang sama, lagi timingnya seperti ya lu terima aja nggak sih? Ya, tapi terserah sih. Mantan FWB pernah hutang 5 juta lebih buat buka usaha gorengan. Buka usaha ayam goreng. Enaknya ditagih apa enggak? Ya tagih lah anjing, dia ngutang. Min, kenapa sayuran yang dimakan pakai garpu itu disebut salad tapi pakai tangan itu lalapan? Karena kalau pakai sendok itu sayur. Nggak menjawab ya? Anjing gue receh banget bangsat. Kalau misalkan diajak staycation tapi hubungan kita belum jelas, mendingan lanjut apa tidak? Ini balik lagi ke lo ya. Konsen kan dari diri lo gitu loh. Kalau lo ngerasa gak aman dan ketika lo bertemu dengan seseorang di tempat tertutup seperti itu, let's say cuma berdua doang, ya lo takut diapa-apain dalam hubungan yang belum jelas, ya sudah tolak saja. Tapi kalau misalkan lo mau dan lo ingin memulai sama dia, ataupun ada sesuatu hal yang ingin lo sampaikan dan dia ngajak staycation untuk dibuat tertutup, kenapa gak lo coba untuk ngajak di tempat terbuka dulu aja sih? Tapi terserah sih. Ya kalau lo ngerasa gak jelas ya ngapain dilanjutin gitu loh. Cari yang jelas-jelas aja. Nah, next. Kalau misal lu cewek main terus ketemu cowok di dating apps, gak ada kesepakatan di awal, tiba-tiba aja kasih fengsek, itu tolol. Itu tolol anjing. Lu siapa bangsat? Fix itu tolol banget menurut gue. Kayak please lah, jadi orang tuh yang bermoral gitu. Let's say
ada sopan santun sama orang kenal baru. Lu bermedia sosial, lu kenalan orang dari dating online, ya lu juga harus punya sopan santun sama orang, anjing. Please lah, kayak gitu. Saran buat yang LDR, enaknya ngapain? Putus aja. Ya, buat LDR, saran-saran, kalau lu ngerasa hubungan lu masih works, komunikasi berjalan, bisa dipercaya, silakan. Kalau gue nggak bisa menjalankan hubungan LDR. Jadi hanya orang-orang hebat yang bisa menjalankan LDR. Atau gue minum dulu. Ya gitu sih nih. Pokoknya orang-orang hebat yang bisa menjalankan hubungan LDR seperti itu. Anjing udah 20 menit nih. Kenapa seks itu penting di hubungan even itu cuma pacaran? Gue yakin gak semuanya ya mungkin untuk sebagian orang penting, sebagian orang enggak. Karena gue yakin di luar sana masih banyak kok orang-orang yang menjalankan hubungan tuh masih sehat dan gak ada yang butuhkan hubungan seks gini-gini gitu loh. Jadi menurut gue penting gak penting ya. Kalau ya ngerasa kalian penting ya silakan, kalau enggak ya udah gitu. Ya karena mungkin ada beberapa orang yang percaya ketika lo berhubungan kayak gitu. Gue gak menyarankan lo untuk berhubungan juga ya bangset, awas aja nih anjing. Mungkin ada orang yang percaya kalau ketika lo melakukan hubungan itu, hubungan lo bisa makin sehat, komunikasi makin lancar, dan lo bisa hubungan lo makin erat. Mungkin, tapi kalau misalkan lo gak percaya seperti itu, lo menjaga sebuah kehormatan yang lo harus jaga, gak apa-apa, silakan gitu loh. Jadi prinsip orang kita harus hargai sama-sama gitu. Penting gak penting, jadi balik lagi ke kalian sih. Gue gak menyarankan lo untuk berhubungan juga ya. Enggak, awas aja lo anjing. Eye contact itu bisa bikin tertarik gak sih? Iya, eye contact itu ada beberapa orang yang emang tertarik secara eye contact ketika dia berbicara sama lo atau gimana. Jadi eye contact itu menurut gue bukan tertarik ya, itu cara sebenarnya. Ada beberapa orang yang tertarik, emang benar-benar bisa tertarik dengan itu. Cuman ada beberapa orang juga yang sempat melakukan eye contact dengan lo itu karena emang menghargai lo aja gitu loh. Kayak ketika lo ngomong ditatap, itu kan sebuah bentuk penghargaan atau bentuk menghargai lo gitu loh. Jadi ya bisa tertarik bisa enggak. Cuman ketika matanya berbinar-binar ketika lo ngomong mungkin tertarik banget sih. Ini pertanyaan anjing. Pernah disepong cewek yang lipstiknya awet di bibir gak? Ngebekas di candy gak? Nggak tahu. Iya ini rahasia dapur nih. Pernah nggak ya? Nggak tahu deh. Mending ass atau tits? Keduanya sih. Mau nanya ya ini, menurut lo bedanya kalau baru bangun langsung morning sex itu apa sih? Bedanya apa manfaatnya? Intinya bermanfaat lah ya. Kalau bedanya gue nggak tahu. Ya mungkin lagi morning glory aja kali ya. Ya mungkin kalau ditanya manfaatnya, ya manfaatnya banyak gitu. Lo cari aja di Google, oke? Pernah nggak punya pacar dan FWB di waktu bersamaan? Bagi waktunya gimana? Nggak pernah punya FWB atau punya pacar terus FWB, nggak pernah. Karena gue bukan orang-orang yang bisa menjalankan relationship dengan open. Jadi kayak pacaran aja. Ketika lo nggak mau serius dan berkomitmen ya FWB aja. Gitu. Cara bedain orang bisa diajakin FWB sama bisa dipacarin apa? Ya tanya aja. Sebenarnya beda ini ya tinggal tanya aja dia maunya apa, mau tujuannya apa gitu. Sebenarnya tanya aja sih, semua komunikasi men. Bahas tentang ONS mungkin nanti ya, bahas di next episode karena lumayan banyak. Mau FWB-an tapi bingung ngajaknya dan gak mau start duluan soalnya. Jangan sih, kalau gak penting-penting banget mah gak usah lah. Ya gak? Jadi gitu. Terus apa lagi ya? Ini banyak banget lagi pertanyaannya bangsat. Come in mouth bisa bikin kelenjar getah bening gak sih men? Karena saya baru cek ternyata ada benjolan di leher. Anjing gue gak tahu nih, gue harus tanya dokter dulu ya. Kayaknya enggak sih, tapi gue gak tahu sih. Tapi kalau pasangan lo bermasalah atau penyakitan mungkin bisa aja bikin penyakit gak sih? Make sense gak? Ya iya logikanya gitu ya. Cuman gue nggak tahu nih untuk kelenjar getah bening ini. Gue harus riset dulu sih ya. Karena coba
Siapa temen gue dokter ya? Ya udahlah, nanti lah ya. Gimana nih? Terakhir ya. Udah mau 20 menit. Punya pengalaman diselingkuhin gak, Min? Gue gak tahu ya. Pernah diselingkuhin atau enggak gue gak tahu. Karena gue Aquarius yang sangat cuek. Maksud gue bukan cuek sih, gue perhatian juga sama orang. Cuman kalau misalnya ditanya gue pernah diselingkuhin atau enggak, mungkin pernah, cuman gue nggak tahu. Entah karena gue tuh orangnya paling mager overthink satu, gue paling mager trust isu sama orang atau pasangan gue. Terus sama gue kepoin gitu ke handphonenya, kecuali emang dia sudah melakukan itu terlebih dahulu. Jadi gue ya udahlah, gue jadi ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya ditanya diselingkuhin, gue nggak tahu ya pernah atau enggak. Gue mungkin pernah, apa gue di masa lalu pernah, dan gue sudah damai dan melupakan itu. Tapi karena gue nggak tahu juga sih, dan gue juga orang yang nggak terlalu bisa untuk tahu kayak ini loh. Jadi kayak ya kalau misalkan selingkuh ya udahlah, itu urusan lo deh anjing gitu loh. Cuman kalau jadi selingkuhan pernah, jadi selingkuhan pernah gitu kan. Jadi ya seru sih. Ya jadi jangan dicoba-coba ya mas gue, jangan ngadi-ngadi lah. Tapi kalau saya pernah mungkin pernah, tapi gue nggak tahu. Semoga sih kalau misalkan pernah ya udahlah, tinggal balik lagi ke dia sih dan urusan dia juga gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah ini buat fun doang. Ambil sorry to say kalau gue banyak salah, gue banyak jeda gue minum, gue aus. Oke, jadi intinya terima kasih teman yang telah menjadi selalu bisa baik ke gua, supportnya dengerin FWB Podcast yang udah nge-follow. Thank you banget. Semoga kalian nyaman di sini, dan semoga di tahun ketiga ini, di podcast tahun ketiga ini, gue bisa semakin berkembang. Banyak brand-brand masuk anjing. Yo masuk dong brand-brand. Ya pokoknya intinya gitu sih. Gue pengen berkembang, gue pengen terus berbagi sama kalian. Gue pengen suatu saat nanti, mungkin ketika gue sudah mengeluarkan jati diri gue siapa, ya semoga sih bisa diterima dengan lapang, dan kita bisa jadi berteman. Ya gue gak tahu juga sih. Apa sih? Ya pokoknya gitu aja ya. I think it's enough. Hampir 30 menit gue ngobrol. Enggak ngobrol sih, gue ngomong sendiri, nanya jawab-jawabin gitu sekarang. Intinya terima kasih semua Sobat Nganu yang sudah mendengarkan episode spesial Kamis Gerimis ulang tahun kedua FWB Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram FWB yang mungkin mencerita ke @FWB Podcast. Jangan lupa kasih rate bintang 5 di Spotify, dan juga jangan lupa follow. Akhir pintu suara, sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you. Bye bye.